Perkenalkan, saya Asafiri, mahasiswa Magister Pendidikan Dasar Universitas Muhammadiyah Palangkaraya dengan NIM 24.25.22522. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi yaitu aspek-aspek pengukuran hasil belajar sebagai tugas mata kuliah asesmen pembelajaran pendidikan dasar yang diampu oleh dosen Profesor Dr. Vulkani MPD. Untuk mengukur hasil belajar, ada sebuah istilah yang lazim dikenal yaitu taksonomi. Taksonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang pengelompokan, struktur, atau hierarki. Istilah taksonomi dikenal juga dengan taksonomi Bloom yang digagas oleh Benjamin S. Bloom pada tahun 1956 yang meliputi 3 aspek yaitu aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotor. Aspek kognitif yaitu berkaitan tentang pengertian, pengetahuan, pemahaman, keterampilan berpikir, dan lain-lain. Seperti dalam hal mengingat, memahami, mengaplikasikan konsep. Sedangkan aspek afektif yaitu berkaitan tentang perasaan, emosi, apresiasi. Seperti minat belajar siswa, motivasi belajar siswa, sikap siswa terhadap pelajaran, dan kemampuan adaptasi siswa dalam belajar. Lalu yang ketiga yaitu aspek psikomotor. Aspek ini berkaitan tentang perilaku atau penguasaan keahlian tertentu, seperti kemampuan siswa dalam hal mengetik, kemampuan siswa mengoperasikan sebuah mesin, kemampuan siswa untuk berlari dalam hal mata pelajaran olahraga, dan lain sebagainya. Asrul dan kawan-kawan pada tahun 2015 memandang keterkaitan antara ketiga aspek tersebut sebagai penunjang soft skill dan juga hard skill hasil belajar yang diharapkan akan membentuk kemampuan atau ability seseorang. Jadi, gabungan dari kognitif atau pengetahuan, afektif, sikap, dan psikomotor keterampilan, maka akan melahirkan sebuah ability bagi siswa ataupun seseorang. Pandangan ini berpengaruh terhadap cara kita mengukur ketiga aspek tersebut. Belum merinci ketiga aspek tersebut menjadi lebih operasional. Sebagaimana yang bisa kita lihat di tabel di bawah ini, aspek kognitif dibagi menjadi 6, aspek afektif dibagi menjadi 5, sedangkan aspek psikomotor itu dibagi menjadi 4. Aspek kognitif yang pertama yaitu ingatan yang diberi kode dengan C1, pemahaman C2, aplikasi C3, analisis C4, sintesis C5, dan yang keenam yaitu evaluasi C6. Sedangkan pada aspek afektif belum merinci, yang pertama adalah menerima dengan kode A1, menanggapi A2, menghargai A3, mengorganisir A4, dan yang kelima karakterisasi yaitu A5. Sedangkan pada aspek psikomotor dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu menirukan dengan kode P1, memanipulasi P2, mengalamiahkan P3, dan yang keempat yaitu mengartikulasikan P4. Taksonomi Bloom ini mengalami revisi, yaitu yang dikemukakan oleh Anderson dan Radwohl pada tahun 2001. Dan revisi ini hanya terjadi pada aspek kognitif saja. Pada awalnya, yaitu pada tahun 1956, taksonomi Bloom itu dikenal hanya dalam hal knowledge, comprehension, application, analysis, synthesis, dan evaluation. Sedangkan terjadi revisi pada tahun 2011 yang awalnya hanya terkait dengan kata benda atau noun, lalu dirubah menjadi lebih aktif yaitu menjadi kata kerja, to verb. Lalu knowledge dirubah menjadi remember, comprehension berubah menjadi understand,
application menjadi apply, analysis menjadi analyze, synthesis menjadi evaluate, dan evaluation create. Nah, di sini ada perubahan susunan yang awalnya evaluasi atau evaluation pada tahun 56 diposisikan pada urutan yang ke-6, sedangkan pada revisi tahun 2001 dirubah menjadi posisi yang nomor 5. Lalu sintesis dirubah menjadi create menjadi nomor 6. Nah, untuk memahami lebih lanjut dalam hal perubahan ini ataupun revisi dalam taksonomi Bloom, kita lihat pada grafik berikut ini. Yang pertama adalah mengingat. Mengingat itu adalah mengenali atau mengingat informasi dan fakta. Lalu yang kedua adalah memahami, yaitu mengerti makna informasi dan fakta. Yang ketiga yaitu melakukan. Melakukan adalah melaksanakan fakta, hukum, konsep, dan ide. Lalu yang keempat, mampu menganalisis, yaitu menyelidiki fakta, hukum, konsep, dan ide. Lalu yang kelima, mengevaluasi, yaitu menentukan nilai informasi dan ide. Dan sedangkan yang keenam, yaitu membuat atau create, yaitu menyusun bagian-bagian menjadi sesuatu yang baru. Nah, bagi evaluator atau guru, agar memudahkan dalam hal menyusun hasil belajar, maka taksonomi Bloom revisi disusun dalam bentuk matrik tujuan pembelajaran, yaitu ada dimensi kognitif dan ada dimensi pengetahuan, yang dikenal dengan kode C1, C2, C3, C4, C5, sampai C6. Sedangkan dalam dimensi pengetahuan itu ada pengetahuan faktual, pengetahuan konseptual, pengetahuan prosedural, dan juga pengetahuan metakognitif. Rincian dimensi pengetahuan kognitif ini ada beberapa batasan untuk memudahkannya. Yang pertama adalah dimensi pengetahuan faktual. A. Pengetahuan tentang terminologi atau istilah. Yang B. Berkaitan tentang pengetahuan tentang detail dan unsur-unsur kejadian subjek, waktu, keadaan, dan sebagainya. Yang kedua, yaitu dimensi pengetahuan konseptual. A. Yaitu pengetahuan tentang klasifikasi. B. Pengetahuan tentang prinsip. C. Pengetahuan tentang generalisasi. D. Pengetahuan tentang model, struktur, teori. Yang ketiga, dimensi pengetahuan prosedural. A. Pengetahuan tentang algoritma. B. Pengetahuan tentang teknik, metode, keterampilan. C. Pengetahuan tentang penggunaan suatu prosedur. Yang keempat, dimensi pengetahuan metakognitif. A. Pengetahuan tentang strategi, pengetahuan tentang konteks dan kondisi, dan C. Pengetahuan tentang diri sendiri. Pemilihan kata-kata yang tepat dan operasional dalam tujuan pembelajaran dan tujuan pengukuran akan memudahkan guru untuk mengidentifikasi aspek hasil belajar yang akan diukur. Di bawah ini kami paparkan sebuah tabel yang memuat contoh atau beberapa bahagian dari kata-kata operasional yang sudah dikelompokkan, baik itu pada aspek kognitif, aspek afektif, maupun pada aspek psikomotor. Misalkan pada aspek kognitif, bisa kita menggunakan kata-kata operasional untuk melakukan pengukuran dalam pembelajaran, yaitu menyebutkan atau menggunakan kata menjelaskan, mengurutkan, menganalisis, membandingkan, mengatur, dan lain-lainnya. Lalu pada aspek afektif, kita bisa menggunakan kata-kata memilih, menjawab, meyakini, mengubah, mempengaruhi, dan lain-lain. Sedangkan pada aspek psikomotor, kita bisa menggunakan kata-kata menggabungkan, merancang, menggantikan, membentuk, dan yang lainnya. Demikian materi tentang aspek-aspek pengukuran hasil belajar yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya.